Dites suaranya. Dah. Duduknya udah betul gini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir di forum ini maupun yang sedang mengikuti program ini secara online, baik yang sedang berada di rumahnya masing-masing maupun yang sedang berada di perjalanannya atau dimanapun berada. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita semua di tengah-tengah situasi kondisi di mana kita sebagian besar warga kota Semarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pandemi yang sampai saat ini, sampai detik ini belum berlalu dari wilayah kita, bahkan mungkin dari wilayah Indonesia secara keseluruhan. Angka yang terpapar naik lonjakannya berkali-kali lipat, dan kita berharap berdoa semoga Allah tetap memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat. Allah senantiasa menjaga kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa serta negeri kita semua. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, di pagi menjelang siang hari ini kita akan bersama mengkaji seputar tentang kurban ya di masa pandemi. Kita bicara tentang sesuatu yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa sekali. Salah satu di antara sekian ajaran sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yaitu penyembelihan ibadah hewan kurban. Kita sekarang sudah berada di bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Salah satu di antara amalan unggulan kita, amalan istimewa kita yang sangat diharapkan kita semua bisa menunaikannya, dan ini merupakan salah satu amalan yang paling mulia di bulan Dzulhijjah adalah menyembelih hewan kurban. Maka tema pada kesempatan pagi hari ini adalah fikih kurban, ya, keutamaan kurban di masa pandemi. Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa pembahasan yang insya Allah 1 jam ke depan kita akan bersama-sama berbagi, berdiskusi, sharing. Satu adalah terkait dengan pesan penting dari ibadah kurban. Ya, hikmah pesan apa sih? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kurban bagi kita umat Nabi Muhammad SAW? Baru kemudian kita akan bahas tentang ketentuan umum terkait dengan penyembelihan hewan kurban, dan selanjutnya kita akan bicara tentang adab etika kita ketika kita menunaikan ibadah kurban, dan terakhir kita akan bicara tentang amaliyah-amaliyah sunnah. Amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika sekarang sudah kita berada di bulan Dzulhijjah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, berkenaan tentang hikmah, pesan penting di balik pelaksanaan ibadah kurban. Sebenarnya, ya, dari pelaksanaan ibadah kurban itu ada hikmah yang ingin dicapai oleh kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah hukumnya buat kita, menurunkan perintahnya kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, melainkan pasti ada hikmah, ada pesan yang semuanya ini kembali kepada kemanfaatan untuk manusia itu sendiri. Paling tidak ada 3 hal hikmah dari wasyurbin wa zikrin lillahi azza wa jalla. Kita lanjutkan kembali, maaf tadi ada gangguan teknis. Jadi sebelum kita mengkaji tentang seluk-beluk terkait dengan fikih kurban, kita akan sedikit mentadaburi kandungan Al-Quranul Karim surat As-Saffat ayat 99.
sampai ayat 107. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah ayat ini perlu kita tadaburi? Karena ayat ini sesungguhnya merupakan background, latar belakang sejarah yang akhirnya kemudian ibadah kurban itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan akhirnya kemudian menjadi syariat kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Nah, berbicara tentang hikmah penyembelihan hewan kurban, sesungguhnya ini tidak lepas dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menjadi penting Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa? Karena siklus kehidupan kita tidak akan jauh berbeda dengan siklus kehidupan yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Sebuah kehidupan yang akan senantiasa selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian, dengan berbagai musibah. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, dia mampu menjawab ujian semuanya itu dengan lulus. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul untuk berdakwah. Diuji oleh kaumnya. Diuji oleh Raja Namrud, pada waktu itu dia ditangkap, dibakar hidup-hidup. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau dengan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepadanya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari ujian yang pertama, Nabi Ibrahim mendapatkan ujian yang baru. Apa? Ketika di saat dia sudah mulai usia renta, tapi dia sadar bahwa perjuangan perlu dilanjutkan sementara dia belum dikaruniai seorang keturunan satupun. Hingga akhirnya pada waktu itu Nabi Ibrahim pun dalam sebuah ayat surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika Nabi Ibrahim ingin mendapatkan seorang anak yang dia tidak punya anak pada waktu itu, dia mandul, usianya sudah renta, maka Allah berfirman, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bigulamin halim. Ketika Nabi Ibrahim sadar bahwa dia ingin mendapatkan seorang keturunan dari rahim yang menurut logika tidak memungkinkan dia mendapatkan anak. Ketika dia sudah tua renta. Tapi Nabi Ibrahim sadar bahwa sesungguhnya ketika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil. Dan satu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tidak ada kecuali datang menemui Allah, datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim sudah memenuhi seluruh panggilan Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang Allah inginkan Nabi Ibrahim penuhi semuanya, baru disitulah kemudian Nabi Ibrahim meminta kepada Allah. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin, dan berkata Nabi Ibrahim, ya Rabbi, wahai Rabbku, ila rabbi sayahdin, aku pergi memenuhi panggilanmu ya Rabb. Aku datang memenuhi seluruh apa yang kau inginkan ya Rabb. Aku tunaikan semua yang engkau perintahkan kepadaku. Dan akhirnya kemudian Nabi Ibrahim berkata, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku seorang keturunan yang soleh. Bapak Ibu rahimakumullah, sebuah kehidupan yang berawal dari tidak punya apa-apa, tidak punya anak. Mustahil dia punya anak. Usianya sudah renta. Mandul istrinya. Tapi Ibrahim sadar bahwa yang punya anak adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan anak adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah inginkan, maka Nabi Ibrahim pun menunaikannya. Dan setelah itu Nabi Ibrahim berkata, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku anak yang saleh. Maka ketika Nabi Ibrahim berdoa, maka Allah pun mengabulkan doanya. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira dengan seorang anak yang lembut. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah sebuah perumpamaan. Kita lahir tidak punya apa-apa. Sehelai kain saja kita tidak punya. Kita lahir semuanya dalam keadaan fakir, tidak punya apa. Hingga kemudian Allah pun memberikan kepada kita anugerah. Rizki yang berlimpah. Kita punya rumah.
kita punya kendaraan, kita punya harta. Kenapa? Karena ini adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita punya harta, ketika kita punya rumah, ketika kita punya pendapatan yang sudah kita dapatkan secara rutin yang dulu tidak pernah kita dapatkan, kemudian Allah berikan kepada kita, maka ingat suatu ketika apa yang Allah berikan kepada kita semua itu akan diambil dan akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti Nabi Ibrahim ketika dia belum punya anak, dia datang memenuhi panggilan Allah, dia minta kepada Allah dan dia pun diberikan oleh Allah. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka Allah berikan kepada Nabi Ibrahim seorang anak yang lembut. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Dan ketika di saat anaknya yang bernama Ismail alaihissalam itu memasuki usia remaja, maka Nabi Ibrahim pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya agar segera menyembelih anaknya. Lewat mimpinya itulah Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Nabi Ibrahim pun memanggil putranya, "Ya bunayya, wahai anakku. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, kira-kira apa menurut engkau wahai anakku? Maka Ismail pun menjawab, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, seandainya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu, jangan bimbang, lakukan saja. Insyaallah engkau akan mendapatkanku, aku sebagai orang-orang yang sabar. Luar biasa, subhanallah, seorang anak yang saleh, terlahir dari orang tua yang saleh, dididik dengan bimbingan yang luar biasa dari seorang tua yang saleh pula. Maka anaknya ketika diminta oleh seorang ayahnya sendiri untuk disembelih dengan tangannya sendiri, dia mengatakan, "Ya abatif almatu marsatajiduni insyaallahu minas sabirin." Bapak Ibu rahimakumullah, begitu juga kita semua. Katakanlah Bapak Ibu rahimakumullah, rumah yang selama ini kita miliki ibarat dulu Nabi Ibrahim mendambakan seorang Ismail, seorang anak. Dan rumah itu diberikan oleh Allah kepada kita. Katakanlah gaji yang selama ini sudah kita dapatkan sebulan 2 juta, 3 juta, 10 juta, bahkan mungkin ada yang berpenghasilan puluhan juta. Itu ibarat Ismailnya yang didambakan oleh Nabi Ibrahim ketika Ibrahim belum punya Ismail. Kita juga berdoa dulu, berharap, ya Allah berikanlah kesempatan kepadaku untuk aku bekerja di sebuah perusahaan. Sehingga dengan perusahaan itu aku bisa mendapatkan gaji sekian, sekian, sekian. Akhirnya Allah sudah berikan kepada kita semua. Katakanlah rumah yang selama ini kita diami itu ibarat Ismailnya dulu yang didambakan oleh Ibrahim. Katakanlah kendaraan kita semua yang selama ini kita dapatkan itu ibarat Ismailnya dulu yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim. Seperti kita juga mendapatkan ketika kita nggak punya kendaraan. Termasuk istri yang kita sekarang berada di rumah kita. Itu ibaratnya Ismail yang dulu didambakan oleh Nabi Ibrahim. Kita juga mendapatkan istri. Akhirnya Allah sudah berikan kepada kita semua. Badan yang sehat, rizki yang berlimpah, gaji, pendapatan yang tetap. Maka sebagaimana Nabi Ibrahim dulu di saat meminta kepada Allah dan Allah berikan kepadanya Ismail, ingat itu akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, relakah kita sebagaimana Nabi Ibrahim untuk membelanjakan, untuk mengeluarkan, bahkan untuk menyembelih anaknya sendiri? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak berkata, "Ya abatif almatu marsatajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, seandainya itu memang perintah dari Allah, jangan ragu, jangan bimbang, sembelihlah, insyaallah engkau akan mendapatkanku menjadi orang-orang yang pandai bersabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah siap-siap, anaknya sudah direnggangkan, tangan Ibrahim sudah memegang pisau dan sudah ditempelkan pisau itu mendekatkan lehernya,
Wa nadainahu ayya Ibrahim. Tiba-tiba Allah panggil Ibrahim. Ya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya. Engkau sungguh benar-benar telah memenuhi panggilanku. Engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna hazalahu wal bala'ul mubin. Ini semua hanya sekedar ujian. Aku hanya ingin mengujimu, wahai Ibrahim, apakah kau benar-benar cinta kepadaku? Apakah engkau benar-benar taat kepadaku? Dan engkau sungguh benar-benar telah lolos dari ujian itu. Anakmu sendiri engkau relakan, engkau persembahkan kepadaku demi cintamu kepadaku. Tapi ini hanyalah ujian saja. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini hanya ujian saja. Wa fadainaihu bidzibhin 'adzim. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Maka kami gantikan Ismail itu dengan sembelihan berupa domba yang sangat gemuk. Bapak Ibu rahimakumullah, begitu juga kita semua. Apa yang selama ini kita dapatkan, rumah kita, gaji kita, pendapatan kita yang sudah kita dapatkan secara rutin setiap bulan sekian-sekian. Itu adalah ibaratnya Ismail yang dulu didambakan oleh Ibrahim. Sekarang kita sudah punya. Maka di bulan Dzulhijjah nanti tanggal 10, 11, 12, 13 Allah meminta kepada kita. Man wajadalahu sa'atan falam yudahi fala yuqribanna musallana. Barang siapa yang pada waktu itu tanggal 10, 11, 12, 13 punya kelapangan rezeki, mampu untuk membeli seekor kambing, untuk membeli seekor sembelihan, padahal dia mampu tapi tidak menunaikannya, fala yuqribanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati musala kami. Bapak Ibu rahimakumullah, berat memang, tapi ketahuilah bahwa ketika seorang sudah mengeluarkan sebagian hartanya untuk berkurban, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu merupakan salah satu di antara bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin bahwa yang kita keluarkan sesungguhnya bukan berkurang harta yang selama ini kita miliki. Kenapa? Karena ternyata ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, di saat pisaunya sudah didekatkan di lehernya, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nadainahu ayya Ibrahim. Wahai Ibrahim, jangan kau lakukan itu. Akhirnya apa? Anaknya yang tadinya Nabi Ibrahim persembahkan ikhlas untuk dikeluarkan, untuk disembelih, ternyata diganti dengan putranya itu dengan seekor kambing. Ismail selamat. Ismail tidak jadi disembelih. Bahkan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan anak yang kedua, yaitu lahirnya Nabi Ishaq alaihi salam, wa basyarnahu bi ishaqi nabiyya minas salihin. Tadinya tidak punya anak, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Ibrahim memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, mendatangi Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan apa yang Allah inginkan, kemudian dia meminta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Ismail. Setelah mendapatkan pemberian dari Allah berupa Ismail, diminta lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan, berat memang ketika seorang sebelum punya pendapatan, ketika seorang belum punya gaji yang tetap, dia mencari ke sana kemari, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan. Tapi tiba-tiba kemudian setelah kita dapatkan, Allah minta kembali untuk kita keluarkan semuanya. Berat, tapi itulah sebuah bukti kecintaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sudah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, sudah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk cinta kepadanya, ingat bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan. Bahkan Allah akan ganti dengan balasan yang berlipat-lipat. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak, mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala bagaikan seorang menanam satu benih. Satu benih kemudian tumbuh 7 tangkai, dari satu tangkai akan tumbuh 100. Allah mendatangkan balasan yang berlipat ganda. Sebagaimana Nabi Ibrahim tidak punya anak, diberikan oleh Allah Ismail.
Ismail diminta, kemudian Nabi Ibrahim memenuhi panggilannya, disembelihnya Nabi Ismail, tapi kemudian Allah ganti Ismail itu dengan seekor kambing. Bahkan Nabi Ibrahim diberikan tambahan anak yang kedua, yaitu lahirnya Nabi Ishak alaihissalam. Kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lahu sa'atan, barang siapa yang dia punya kelapangan rezeki. Falam yudhi, maka dia tidak menyembelih, maka fala yuqribanna fala yaqribanna musallana, jangan sekali-kali mendekati musalla kami. Bapak Ibu rahimakumullah, dari sini kemudian para ulama khususnya dalam mazhab Hanafi menyimpulkan bahwa hukum menyembelih hewan kurban wajib bagi yang mampu. Setiap tahun satu kali, setiap tanggal 10, 11, 12, 13. Itu dalam mazhab Hanafi. Karena ayatnya sudah jelas, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kata Imam Hanafi, kalau seandainya ada ayat di dalam Al-Quran perintah, itu menunjukkan wajib. Bahkan dipertegaskan lagi ya, oleh hadis Rasulullah yang tadi saya sampaikan, man wajadalahu sa'atan, barang siapa yang dia punya kelapangan rezeki, memiliki kemampuan untuk membeli seekor kambing atau satu ekor hewan kurban, tanggal 10, 11, 12, 13 nanti, tapi dia tidak menunaikannya, fala yuqribanna musallana, jangan sekali-kali mendekati musala kami. Ini sebuah warning dan sekaligus sebuah ancaman yang sangat keras dari Rasulullah SAW. Hingga kemudian Imam Hanafi menghukumi wajib hukumnya menunaikan ibadah kurban bagi yang mampu setiap 1 tahun sekali. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ma'amila adamiyun min amali yaumin nahri ahabbu idallah min ihraqid dam. Tidak ada satu amalan anak cucu Adam yang lebih mulia di bulan Dzulhijjah ini. Pada hari nahar, hari penyembelihan nanti tanggal 10, kecuali apa? Kecuali di saat seseorang mengalirkan darah. Apa maksudnya? Ketika seorang menyembelih hewan kurban. Bapak Ibu rahimakumullah, walaupun kemudian menurut mazhab mayoritas para ulama, khususnya mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali, ditinjau dari aspek hukum fikih, maka kurban itu adalah merupakan sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Apa maksudnya? Yaitu sunnah Rasulullah SAW, tapi sunnah ini mendekati wajib. Kalau seandainya kita mampu dan bisa, jangan ditinggalkan. Seumur hidup 1 kali minimal, menurut mazhab Syafi'i, ya, ataupun setiap 1 tahun sekali ketika dia mampu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menunaikannya, para sahabat menunaikannya. Ya. Maka menurut jumhurul ulama, mayoritas para ulama, hukum menyembelih hewan kurban
annahu yazuzu likulli. Boleh saja seorang berkurban itu, yang penting hewan itu halal, dagingnya dimakan. Ya. Baik hewan itu berkaki 4 atau hewan unggas. Tapi sekali lagi, ini hanya pendapat minoritas saja. Para ulama sepakat, sudah saja. Al-ibil, unta, al-baqar, sapi, kemudian yang ketiga al-ghanam, kambing, atau yang keempat al-dha'n adalah domba. Dan paling tidak ada satu tambahan lagi yang serumpun dengan sapi, ada al-jamus, atau masuk dalam kategori ini adalah berupa kerbau. Dan itu diperbolehkan. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah, riwayat Jabir bin Abdillah, kata Jabir, naharna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybah al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Pertanyaannya kemudian, berapa ya jumlah orang yang boleh ya, menyembelih hewan kurban berupa sapi, berupa unta, dan berapa orang boleh berkurban untuk memilihkan seekor kambing? Maka hadis Rasulullah SAW riwayat Jabir mengatakan, naharna, kami pernah menyembelih bersama Nabi Muhammad SAW bil Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah, al-badanah. Al-badanah itu adalah unta. An sab'atin, untuk 7 orang. Wal baqarah an sab'atin, dan sapi untuk 7 orang. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini menjadi dalil akan bolehnya kita menyembelih hewan unta maupun sapi, satu unta untuk 7 orang. Ini para ulama sepakat. Ya. Hanya saja para ulama berbeda. Apakah 7 orang yang bersama-sama menyembelih seekor sapi itu harus datang dari keluarga, ataupun boleh diperbolehkan untuk masyarakat yang berbeda-beda keluarga? Maka jumhur ulama sepakat boleh orang menyembelih hewan sapi ataupun unta bertujuh yang itu semua bukan datang dari satu keluarga. Walaupun dalam mazhab Maliki mensyaratkan bahwa sesungguhnya syarat untuk menyembelih seekor sapi atau unta, maka 7 orang yang bersama-sama itu harus dari keluarga, satu keluarga, anaknya, ya, suaminya, istrinya, maka terhimpunlah 7 orang baru boleh menyembelih hewan sapi ataupun unta. Tapi pendapat ini kemudian ditentang oleh jumhur ulama, mayoritas para ulama. Kenapa? Karena ketika Rasulullah bersama para sahabat pada tahun Hudaybiyah menyembelih seekor sapi, menyembelih seekor unta, satu sapi, satu unta untuk 7 orang, maka yang 7 itu adalah bukan datang dari satu keluarga, tapi dari kabilah-kabilah yang berbeda. Akhirnya, para ulama sepakat boleh. Terus pertanyaannya, boleh gak kita menyembelih seekor kambing, tapi peruntukannya untuk satu keluarga? Bapak Ibu rahimakumullah, dalam mazhab Syafi'i, menyembelih hewan kurban itu adalah sunnah ain, sunnah muakkad yang diperuntukkan untuk setiap satu muslim, satu kambing yang mampu. Paling tidak 1 tahun atau seumur hidup 1 kali. Tapi ketika kemudian kita dalam satu keluarga, setiap orang yang berada dalam keluarga itu tidak mampu untuk menyembelih 1 orang 1 kambing, maka dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan menyembelih 1 kambing, peruntukan pahalanya untuk 1 keluarga. Dalam istilah fikih, maka hukumnya sunnah kifayah. Perintah dari Allah, kemudian dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk kita menunaikannya, tapi tidak semua orang dalam satu keluarga menyembelih 1 orang masing-masing 1 ekor kambing. Tapi diperbolehkan ketika tidak mampu, apalagi anggota keluarganya banyak, ada anaknya, ada istrinya, ya. Kemudian ada neneknya yang berada dalam tanggungan seorang kepala rumah tangga di keluarga itu, diperbolehkan 1 kambing untuk 1 keluarga. Apa dalilnya? Dalam sebuah riwayat hadis Tirmidzi, Ibnu Majah, seorang sahabat bertanya kepada seorang yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Ya Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, kaifa kana? Bagaimana sih ad-du'aya fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dulu?
kalau orang-orang berkurban di masa Nabi Muhammad SAW? Maka Abu Ayyub pun menjawab, kana rajulu fi ahdi Rasulillah yudhahi bisyatin anhu wa an ahli baitihi. Bahwa seseorang di zaman Rasulullah dahulu, ketika datang musim kurban, maka satu orang menyembelih 1 ekor kambing. Yang 1 ekor kambing itu anhu untuknya, wa an ahli baitihi, dan pahalanya diperuntukkan untuk anggota keluarganya. Fayakulun, maka keluarga itu makan dari hewan kurban itu. Wayut imun, kemudian dia juga memberikan kepada orang lain. Hatta tabahan nasu fasara kamatara. Hingga sampai sekarang orang berlomba-lomba untuk berkurban. 1 orang 1 ekor kambing, 1 orang 1 ekor kambing. 1 orang berkurban, anaknya berkurban, istrinya berkurban. Sebagaimana kalian lihat sekarang ini. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi dari hadis ini para ulama sepakat bahwa khusus untuk seekor kambing, walaupun kepemilikannya 1 orang dalam sebuah keluarga, maka diperbolehkan, diniatkan pahalanya untuk anggota keluarganya. Para ulama sepakat itu diperbolehkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari di saat dulu di zaman Rasulullah SAW. Inilah yang membedakan antara akikah dengan ibadah kurban. Maka ibadah kurban diperbolehkan 1 kambing untuk 1 keluarga. Tapi akikah diperuntukkan untuk 1 kambing masing-masing untuk 1 orang anak ketika di saat dilahirkan. Bapak Ibu rahimakumullah, khusus untuk kambing. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, mana yang lebih utama ketika kita berkurban menyembelih seekor unta, ataukah kita lebih utama menyembelih seekor sapi, ataukah kita lebih utama menyembelih seekor domba atau kambing? Karena tadi para ulama sepakat yang diperbolehkan dan memang yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah adalah 1 al-ibil. Yang kedua al-baqar. Al-ibil adalah unta. Yang kedua adalah al-baqar sapi. Al-ghanam adalah kambing. Al-ma'iz adalah kambing kacang. Pertanyaannya, mana Pak Ustadz yang lebih utama? Karena kalau dalam ibadah itu pasti ada namanya afdholiyah yang lebih utama. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat dalam mazhab Maliki bahwa yang paling utama adalah menyembelih seekor kambing atau seekor domba. Ya. Kenapa? Alasannya ini luar biasa Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau para ulama dahulu ketika berbeda pendapat selalu punya argumen, punya dalil yang bisa bertanggungjawabkan. Bukan seperti masyarakat kita. Ada seorang ibu-ibu datang, Pak Ustadz saya mau berkurban Pak Ustadz. Ini adalah sebuah kejadian di masjid kami, di takmir kami. Ditanya, Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang dikorbankan? Ini kebetulan takmir menyediakan sapi, ada kambing juga, tapi ini sapi baru ada 6 orang, kurang 1 orang, Bu. Ya, bagaimana kalau kurbannya menyembelih seekor sapi saja? Jadi pas bertujuh. Dia jawab, tidak Pak Ustadz, saya mau kurban kambing saja. Mau domba saja. Ya, kenapa Bu? Dia jawab, Pak Ustadz, kenapa? Karena kata para kiai menyebutkan bahwa nanti kalau orang berkurban itu pahalanya, keutamaannya, bahwa nanti di yaumul kiamat di saat seseorang naik jembatan as-sirat, ya, jembatan di mana jembatan itu adalah bagaikan rambut dibelah 7, tajamnya lebih tajam dari pedang, katanya seperti itu. Maka orang akan lewat ke jembatan itu. Maka dia akan naik sesuai dengan kurban yang dia potong ketika di dunia. Nah, kalau seandainya kurbannya dia kurban sapi, sapi itu kan bertujuh Pak Ustaz. Berarti dia akan naik sapi bertujuh. Syukur kalau kami duduknya paling depan, paling belakang, nanti sapi melesat, jatuhlah kami Pak Ustaz. Mendingan 1 saja domba Pak Ustaz. Nah, dalil ini memang tidak ada keterangannya. Saya cari-cari dalam kitabnya nggak ada keterangan seperti itu Bapak Ibu. Itu rupanya itu dalilnya apa? Dalil tukang kambing kan gitu kan Bapak Ibu. Agar beli kambing seperti itu. Nah, bukan berarti nggak boleh, boleh. Tadi akan kita bahas. Ya, tapi bukan itu alasannya. Kalau dalam mazhab Maliki, Bapak Ibu, lebih utama kambing domba itu kenapa? Karena dia melihat sejarah awal mulanya penyembelihan hewan kurban. Ketika Nabi Ismail akan disembeli dan ketika Nabi Ibrahim sudah menempelkan pisaunya di lehernya, kata Allah apa? Wafadnaihu apa? Bidhibhin adzim. Kami gantikan itu Ismail itu bukan dengan unta, bukan dengan sapi. Apa?
dengan seekor bidzibhin azimin, seekor domba yang sangat gemuk. Oh, berarti apa? Dikembalikan kepada awal perintah kurban itu bukan menyembelih sapi, bukan menyembelih kambing. Apa? Domba atau kambing, seperti itu. Ini kata mazhab Maliki. Tapi menurut jumhurul ulama, Bapak Ibu, mayoritas para ulama, lebih utama adalah menyembelih seekor binatang yang paling banyak dagingnya, paling mahal harganya. Urutannya apa? Berarti urutannya apa? Unta, kemudian apa? Sapi, setelah sapi adalah kambing. Unta, harga unta lebih mahal dari sapi. Sapi lebih mahal dari kambing, gitu kan. Dagingnya juga sama. Unta lebih banyak daripada sapi. Sapi lebih banyak daripada kambing. 7 kambing sama 7 sapi dengan harga yang sama. Biasanya itu dagingnya lebih banyak sapi. Ya. Tapi bukan itu saja. Kenapa? Karena jumhurul ulama berdalil dengan sebuah hadis Rasulullah SAW, walaupun tidak berkaitan langsung dengan ibadah kurban. Apa hadisnya? Kata Rasulullah, "Manigtasala yaumal jum'ah." Barang siapa seorang di hari Jumat mandi besar, mandi junub, mandi sunnah. Ghuslal janabah, mandi junub. Summaroha, kemudian dia pergi sepagi mungkin, datang ke masjid, duduk di sop yang terdepan, dekat imam, dekat mimbar. Faka'annama qarraba badanah, maka pahalanya seolah-olah sama dengan orang berkurban menyembelih unta. Wa man roha fis sa'ati tsaniyah, barang siapa yang datangnya di jam kedua. Kenapa? Mau duduk di sop yang pertama sudah penuh, dia duduk di sop yang kedua. Faka'annama qarraba baqarah, maka sama seolah-olah seperti dia menyembelih seekor sapi. Wa man roha fis sa'ati tsalisah, barang siapa yang dia duduknya di sop yang ketiga, fa'aka'annama qarraba kibashan aqran, maka seolah-olah sama seperti dia menyembelih seekor kibas. Kibas adalah domba yang bertanduk. Bahkan nanti terus berujung hadis ini, paling akhirnya Rasulullah mengatakan barang siapa yang datangnya paling lambat, paling belakang, duduk di sop yang paling belakang, dia juga dapat bagian apa? Faka'annama qarraba bayda, maka sama pahalanya seperti dia menyembelih berkurban dengan apa? Telur, Bapak Ibu. Ada urutan unta, ada urutan sapi, ada urutan pahala bagikan menyembelih domba. Ini menunjukkan berarti tingkat urutan berkurban juga sama. Semakin terdepan unta, semakin yang kedua sapi, dan selanjutnya adalah kambing. Itu yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama. Nah, ini Bapak Ibu khilafiyah. Insya Allah dua-duanya diperbolehkan. Bapak Ibu yang mau nanti menyembelih seekor sapi, monggo. Menyembelih seekor unta, monggo. Lebih bagus lagi. Kenapa? Lebih mahal lagi. Kenapa? Karena kalau nyari di Indonesia gak bakal dapat. Gak bakal ada yang menjual. Bahkan mahal harganya. Di kebun binatang tidak akan dijual juga. Maka barang siapa yang menyembelih domba, monggo. Silahkan. Yang terpenting adalah yang memiliki badan yang gemuk. Ya, dan kemudian harganya semakin mahal, pasti semakin besar dagingnya. Jangan diperdebatkan. Jangan kemudian jadi permasalahan. Kurban kambing nggak sah, unta nggak sah. Jangan saling menyalahkan. Kenapa? Jangan sampai gara-gara bingung mana yang lebih utama, akhirnya dia tidak berkurban. Itu yang salah, Bapak Ibu Nakumullah. Nah, ini terkait dengan masalah keutamaan. Monggo, ya. Nah, Bapak Ibu Nakumullah, lalu kemudian apa yang harus kita persiapkan dari sekarang, Bapak Ibu yang mau berkurban, adab dan etikanya ketika berkurban? Satu, mari kita luruskan niat. Ihsan dalam niat. Luruskan niat kita bahwa apa yang kita lakukan semuanya itu adalah semata-mata satu dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita sekarang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai ujian? Virus pandemi yang sampai sekarang sudah 1 tahun lebih belum juga ya hilang dari negeri kita. Belum lagi bencana-bencana yang datang kepada kita silih berganti. Mulai dari tsunami, mulai dari jatuhnya pesawat terbang, mulai dari gempa. Kita ingin butuh sesuatu, mendapatkan kedamaian, ketenangan, diberikan oleh Allah kesehatan yang selama ini mungkin kita nggak dapatkan.
Katakanlah apa yang kita ingin sekarang dapatkan itu berupa nikmat sehat, mungkin bagi yang sedang diuji. Dapat jodoh bagi yang mereka mungkin sekarang belum dapat jodoh. Ibaratnya apa? Ismailnya dulu Nabi Ibrahim ingin mendapatkan anak. Maka Ibrahim sadar yang punya anak adalah Allah. Yang punya sehat adalah Allah. Yang punya rezeki adalah Allah. Yang punya keamanan adalah Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan anak, kita ingin mendapatkan jodoh, kita ingin mendapatkan kesehatan, kita ingin dijauhkan dari bala, apa? Inni zahibun ila rabbi, penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dulu Nabi Ibrahim dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang kepada Allah dengan menunaikan ibadah kurban ini. Ya Rabb, semoga semuanya ini menjadi wasilah, menjadi sarana. Aku punya hajat, aku punya keinginan, kesehatan sedang diuji olehmu ya Rabb, penyakit belum kunjung juga sembuh. Aku mohon, aku minta kepadamu ya Rabb, dengan kurbanku ini, dengan sodakoh ini, bala berupa ujian yang datang silih berganti ini, engkau angkat ya Rabb. Aku niatkan kurban ini semata-mata hanya untuk memenuhi panggilanmu ya Rabb. Bukan hanya daging. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, Pak, lan yanalallaha luhumuha wala dimauha. Daging dan darah itu gak bakal sampai kepada Allah. Allah gak butuh darah, Allah gak butuh daging. Walakin apa? Yanaluhu taqwa. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Jadi kita memenuhi panggilan Allah melalui ibadah kurban itu semata-mata karena kita ingin menjadi diri kita orang-orang yang senantiasa taat patuh terhadapnya. Bukan karena ingin mendapatkan pujian, apalagi riya atau sum'ah. Kita tinggalkan, kita bersihkan hati kita. Itu yang pertama dari sekarang Bapak Ibu rahimakumullah. Baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Yang kedua Bapak Ibu, bagi yang ingin sudah berkehendak, kata Nabi, idza dakhalal asru, apabila sudah memasuki 10 hari terakhir, wa arada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan kalian berkehendak ingin menyembelih hewan kurban, apa? Maka kita juga harus ihsan, harus profesional, harus baik dalam memilih hewan. Kenapa? Ketika kita berkurban bukan untuk resepsi, bukan untuk melakukan hajatan, bukan. Tapi apa? Dalam rangka untuk beribadah. Maka ada syarat yang harus terpenuhi. Apa? Hewannya itu harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Satu, pastikan hewan itu sudah memenuhi batas minimal usia yang boleh disembelih. Dalam istilah Nabi, la tazbahu illa musinnah. Jangan kalian menyembelih hewan kecuali musinnah. Musinnah itu yaitu umur yang sudah genap, layak, dan boleh disembelih. Namanya musinnah. Ada batasan umurnya. Kalau buat pesta, tidak ada aturannya. Buat resepsi nggak ada aturannya, yang penting daging ayam, daging apapun boleh. Tapi ini kurban, ibadah, maka harus musinnah. Apa itu musinnah? Musinnah itu adalah yang sudah sampai batasan minimal. Unta usianya berapa? 5 tahun. Masuk tahun yang ke-6. Sapi 2 tahun. Memasuki tahun ketiga. Kambing 1 tahun. Domba 1 tahun. Kecuali kalau seandainya mencari domba, kambing yang tidak ada yang usia 1 tahun lebih, maka diperbolehkan oleh para ulama khusus untuk domba yang usianya 6 bulan. La tazbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali musinnah. Bapak Ibu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita sudah berniat mengazamkan diri dan kita tahu betul bahwa pahala serta keutamaan kurban adalah diantaranya akan menjadikan kita diangkat bala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Pilih hewan itu harus yang benar-benar sehat, terbebas dari cacat, terbebas dari penyakit. Ada 4 cacat yang tidak boleh sama sekali terjadi pada hewan binatang. Arba'atun la tujza fil adahi. Ada 4 cacat jenis binatang yang tidak boleh ada dalam penyembelihan hewan kurban. 1, al-auraul bayyin auraha, yaitu binatang itu apa? Al-aura, matanya itu jelas sakitnya. Gak boleh ada binatang yang matanya tuh sakit. Pilih, lihat matanya yang bening, tidak ada bercak-bercaknya. Kenapa? Karena Nabi sangat jelas. Tidak ada toleransi lagi kalau seandainya berkaitan dengan mata. Ya, walaupun yang kita bagikan kepada fakir miskin, kepada tetangga bukan matanya, dagingnya, tapi ini ibadah. Karena Nabi menjelaskan secara teks jelas. Yang benar-benar jelas sakit matanya. Ya. Yang kedua apa?
Wal maridatul bayyin maraduha, dan binatang yang benar-benar sakit, yang sakitnya itu berdampak sistemik terhadap kesehatan orang yang makannya. Pilih binatangnya itu sehat. Ya. Jangan sampai kemudian seorang membeli seekor kambing, sapi, yang kebetulan sapinya itu sakit. Sakitnya apa? Benar-benar sakit yang berbahaya. Kalau dimakan dagingnya, membuat orang yang makan itu sakit pula. Dipastikan hewan itu tidak terkena penyakit antraks, sapi gila misalnya. Kita bisa bayangkan, kita beli sapi gila, disembelih, dimakan dagingnya. Yang makan bisa jadi gila karena sapi gilanya itu. Maka ini tidak kita akan dapatkan maslahat dari situ. Pastikan. Tapi kalau sakitnya ringan, kata para ulama, yang tidak berdampak kepada kesehatan, dagingnya, maka diperbolehkan saja. Sakit ringan, masuk angin, kemudian pilek-pilek sedikit, bawa kambing, bawa sapi dari Jawa Timur, diangkut pakai gerobak, diangkut pakai truk, truknya nggak pakai atap, nggak ber-AC, di jalan masuk angin, masuk ke Semarang, mules-mules sedikit, mencret dikit, nah itu tidak berdampak sistemik. Diperbolehkan saja, tapi benar-benar sakit. Misalkan yang sapi itu makanannya makanan-makanan yang mengandung racun dan yang lainnya, merkuri dan yang lainnya seperti itu, dipilih. Yang ketiga apa? Wal arja'ul bayyin dal'uha, binatang yang dipastikan jangan sampai pincang kakinya. Pincang karena kejepit, patah karena misalkan diadut dengan binatang yang lain, dengan kambing yang lain, maka jangan sampai. Kenapa? Ini kurban. Kita benar-benar ingin ihsan, ingin profesional. Gak ada toleransi lagi kalau ada kambingnya yang patah kakinya, jalannya pincang, ganti, cari dan minta kepada si penjual untuk digantikan lagi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ala ajfa'ul lati la tunqa, yaitu binatang yang itu dia binatang kurus, kering, hanya tulang dan kulitnya saja. Binatang yang sudah terlalu tua, binatang yang sudah tidak semangat lagi untuk hidup, kita beli dengan harga yang murah, kita kurbankan, maka itu tidak termasuk ihsan dalam berkurban. 4 jenis cacat ini tidak boleh terjadi pada hewan kurban. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika niat kita sudah lurus, binatang kita sudah pilih dengan binatang yang terbaik, disembelih nanti tanggal 10, tidak mampu, kita tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, maka kita berharap dalam suasana pandemi sekarang ini, di mana kita sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakit yang tidak kunjung sembuh, bala bencana yang datang silih berganti, kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, aku datang kepadamu melalui panggilanmu, hewan kurban yang aku sembelih ini. Kami datang untuk memenuhi panggilanmu, mengikuti sunnah Nabi, sunnah Ibrahim. Sebagaimana dulu Nabi Ibrahim menyembelih anaknya dalam rangka untuk memenuhi panggilannya. Hingga kemudian diganti Ismail dengan seekor sembelihan kambing. Bahkan Ibrahim diberikan tambahan anak yang kedua, Ishak. Begitu juga kita semua. Dalam kondisi sekarang kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada jalannya. Maka jalannya tidak ada kecuali inni zahibun ila rabbi. Aku datang pergi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, saya mengajak kesempatan siang hari ini bagi para nasabah, Bapak Ibu semua, yang mari kita berkurban. Dan BMT Anda juga sudah memberikan sebuah fasilitas terkait dengan penyembelihan hewan kurban ini, yang nanti terkait dengan teknisnya, cara-caranya nanti akan disampaikan oleh tim terkait dengan ibadah kurban ini. Berharap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ibadah kurban kita yang kita lakukan di tahun ini dalam suasana pandemi ini menjadi wasilah, menjadi sarana untuk Allah segera mengangkat wabah. Kurban berkah, mendatangkan berkah dari Allah, kurban berkah, wabah pun berangkat, wabah pun hilang dari negeri kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan syariat yang sangat luar biasa ini, amalan yang paling istimewa ini di bulan Dzulhijjah. Amila ibnu Adam
min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah kecuali ihraqud dam. Ihraqud dam adalah mengalirkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita di siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kehilapan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama, Pak? Ya. Baik, Pak Ustadz, ada pertanyaan. Ini tanya cara menyadarkan orang yang mampu atau orang kaya tetapi tidak mau berkurban. Ya, jadi ada 3 pertanyaan. Kemudian yang kedua, pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal? Boleh tidak? Hukumnya apa? Kemudian yang ketiga, tanya Pak Ustadz, berkurban untuk satu keluarga di atas namakannya kepala keluarga atau semua? Ya, baik. Bapak Ibu rahimakumullah, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara menyadarkan orang yang mampu tapi dia tidak punya kesadaran untuk berkurban? Nah, ya. Di sini memang ini terkait dengan hidayah sih ya. Kewajiban kita itu hanya menyampaikan, memang menasehatinya, satu tentang kewajiban kurban secara hukum fikih tadi sudah disampaikan. Sampaikan kepada mereka, ini dari Rasulullah SAW sangat luar biasa. Apa? Man wajadalahu sa'atan, barang siapa yang seseorang dia itu punya kelapangan. Wajada lahu sa'atan, punya kelapangan rezeki. Tapi dia walam yudhahi, dia tidak menyembelih, tidak melakukannya. Kata Nabi, fala yuqribanna musallana, jangan sekali-kali mendekati. Untuk mendekati saja nggak boleh. Ini merupakan sebuah teguran bagi mereka yang dia itu diingatkan oleh Rasulullah SAW, ya, jangan dekati masjid kami, jangan mendekati mushola kami, ya. Untuk mendekati saja tidak boleh, apalagi nanti kalau nanti di yaumul kiamat. Jangan berharap dia bisa menciumnya surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap dia bisa bertemu dengan para nabinya. Itu yang pertama kan, itu kan. Ingatkan. Mungkin ya orang semacam ini yang kita bisa lakukan ketika kita sudah menyampaikan, kita hanya berdoa saja. Kita hanya berdoa saja. Ya, kalau sudah kita sampaikan, karena kewajiban kita, kewajiban para ulama termasuk kewajiban Nabi itu kan hanya menyampaikan saja. Ya, hanya menyampaikan saja. Kalau masalah hidayah itu memang itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampai Nabi saja ketika mengajak, menasihati pamannya sendiri untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, pamannya juga menolak, ya kan? Sampai turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Nabi, ingat, innaka la tahdi, engkau tidak punya otoritas untuk berikan hidayah ya kepada pamanmu sendiri, sampai orang yang kamu cintai sendiri. Kenapa? Karena itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berdoa, apa? Ya muqallibal qulubi, Allah mudahkanlah hatinya. Kemudian apa? Lembutkanlah hatinya, berikanlah kesadaran, bukakanlah hatinya untuk siap menerima panggilannya. Itu saja. Ya, kita hanya menyampaikan, menasehati secara normatif hukum kurban itu apa, ancaman bagi yang tidak mampu, tidak melakukannya pada dia mampu itu apa. Kemudian yang kedua apa? Nah, baru dikasih apa? Dikasih at-targhib. Kalau tadi tarhib, kan ada 2 cara kita menyadarkan itu sebagaimana tugas Nabi dan Rasul. Kalau tarhib itu menakut-nakuti, kan itu. Tadi kan menakut-nakuti. Nah, yang kedua adalah memberikan motivasi. Pahalanya apa sih di dunia
dia akan mendapatkannya. Sampaikan bahwa mana qasat min shadaqatin bal yazdad tidak akan berkurang. Orang yang bersedekah, ini kan sedekah, betul kan? Sedekah artinya membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa orang tidak mau dan tidak melakukannya? Karena merasa bahwa sayang kalau orang sudah menyangkut masalah uang, masalah harta, saya sudah capek-capek mencari, mendapatkan, tiba-tiba ketika sudah saya mendapatkan, kemudian harus dikeluarkan. Dan ini adalah ujian yang sangat berat kan itu. Ini ujian keimanan. Dan disinilah keimanan kita dapat diuji. Sebagaimana dulu Nabi Ibrahim. Bayangkan, Nabi Ibrahim itu udah 100 tahun lebih nggak punya anak, ya kan? Nggak punya anak. Mustahil. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Setelah diberikan, tiba-tiba diminta lagi. Dulunya juga mustahil dia punya anak, setelah punya diminta lagi. Berat. Dan ini bicara masalah keimanan. Seperti gini Bapak Ibu. Kita punya rumah, nggak punya rumah, gitu kan? Akhirnya kita nyicil. Kita nyicil. Pas lunas hari terakhir, atau jangan rumah lah, mobil gitu kan. Kita nggak punya mobil, kita nyicil mobil. Kemudian akhirnya pas tahun yang terakhir, bulan terakhir di saat lunas, mobil kita hilang. Baru 1 hari lunas, diambil oleh Allah. Nyesaknya gimana Bapak? Sakitnya di mana tuh? Di hati kan gitu kan? Sesuatu yang diinginkan tiba-tiba hilang. Disinilah diuji kan gitu kan. Makanya apa? Nabi Ibrahim itu Khalilullah, engkau sudah menempati panggilanku. Tapi Allah juga tahu dan itu nggak mungkin gitu kan. Makanya apa? Yang penting kesiapan. Kerelaan Nabi Ibrahim itu ketika mau menyembelih, kata Allah, udah ini cuma ujian saja. Gak usah. Ya, ganti nih anakmu dengan kambing, seekor kambing. Wafadaihu bidhibhin abid. Kami ganti engkau dengan sembelihan yang sangat besar. Bahkan apa? Setelah diselamatkan Nabi Ismail, ditambah lagi kan itu kan. Bukannya berkurang, makan bertambah. Anaknya jadi 2 gitu kan. Tadinya cuma gak punya, diberi 1, karena Nabi Ibrahim memenuhi panggilan, ditambah lagi gitu ya. Nah, itu yang kita harus sampaikan kepada mereka. Nah, biasanya itu mungkin karena mereka merasa hidup selama ini nyaman, belum ada masalah. Nah, baru biasanya akan terasa di saat kemudian diingatkan oleh Allah dalam bentuk apa? Musibah, bala, baru dia mencari kan itu kan. Nah, kadang banyak orang yang tersadar itu biasanya di saat diuji dengan apa? Ujian berupa bala. Dia akhirnya sadar bahwa dia tidak mampu, dia punya apa-apa. Kemudian dia introspeksi, oh mungkin selama ini ada sesuatu yang belum saya tunaikan. Kenapa? Karena awal mulanya hidup manusia itu susah di dunia ini berawal ketika manusia tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu ya. Kisah Nabi Adam, Hawa turun ke bumi itu kan gara-gara apa? Gara-gara nggak memenuhi panggilan Allah, betul kan? Ya Adam uskun anta wa zauzukal jannah. Adam dan Hawa, engkau tinggal di sorga. Nyaman hidupnya, semua serba mewah, semua ada, kapan pun engkau inginkan silakan. Kulu minha ragadan haitsu syi'tum, silakan makan kapan saja. Cuma ingat satu, engkau jangan mengikuti jangan makan buah ini kan itu. Akhirnya apa? Dia nggak memenuhi panggilan Allah, susah hidupnya. Gitu Bapak Ibu Allah. Jadi sekali lagi kalau kita sudah memotivasi, sudah memberikan tarhib juga, menakut-nakuti ancamannya bagi mereka yang tidak mau melakukannya, akhirnya kita kembalikan kepada Allah. Tugas kita hanya menyampaikan saja, ya. Kemudian yang kedua, berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal boleh tidak? Hukumannya apa, Ustaz? Maka menurut jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i, itu diperbolehkan Bapak Ibu. Apalagi orang tuanya dulu ketika hidup pernah ya kepada anaknya, anakku pingin aku kurban tapi sekarang selama ini aku nggak punya, kan itu kan, kapan bisa kurban seperti orang lain. Kita ingat ketika anak kita masih kecil, kita belum punya apa-apa, kemudian meninggal dunia, selama hidupnya dia belum sempat kurban. Kita sekarang sudah sukses, kita sudah berkurban, maka kita berubah yang kesekian kalinya, kita hadiahkan, kita niatkan kurban itu pahalanya buat orang lain. Dalam mazhab Syafi'i,
itu diperbolehkan. Dalam mazhab Hambali juga diperbolehkan, walaupun ada yang tidak membolehkan seperti Imam Hanafi, karena ada sebuah ayat, laisa lil insani illa ma sa'a, tidaklah bagi manusia itu kecuali dia akan mendapatkan sesuatu yang dia lakukan sendiri. Nah, ini kan orang meninggal dunia seperti itu. Tapi ya para ulama yang lain membolehkan. Kenapa? Kenapa kalau orang yang sudah meninggal dunia hutang, misalkan ya, dia punya hutang, kemudian dibayar oleh anaknya, maka hutangnya lunas, berarti pahala seseorang anaknya itu bisa sampai kepada orang tuanya. Bahkan para ulama, fatwa ulama Al-Azhar itu, ibadah itu ada dua. Ibadah yang berkaitan dengan ibadah finansial, ada kaitannya dengan ibadah sodakoh, maka itu diperbolehkan dan insya Allah pahalanya sampai. Contoh apa? Haji. Anak menghajikan orang tua, boleh nggak? Boleh ya kan? Ada seorang sahabat, ketika mau haji, dia berkata, labbaik Allahumma li syubrumah. Labbaik ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk syubrumah. Kedengar oleh Nabi. Nabi bertanya, wahai sahabat, siapa itu syubrumah? Oh, dia syubrumah itu adalah saudaraku. Kata Nabi, apakah engkau haji untuknya? Iya Rasulullah. Kau sudah haji belum? Belum. Nah, kau haji dulu, nanti kalau sudah haji, baru engkau haji untuk syubrumah itu. Maka para ulama sepakat boleh. Ini ada kaitan dengan masalah finansial. Ada seorang wanita di zaman Nabi itu. Kata wanita itu, ya Rasulullah, inna ummi qad tuwfiyat. Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal dunia. Afa atasaddaqu lahu, boleh nggak aku bersodakoh untuknya? Kata Rasulullah, kalau seandainya ibu punya hutang, kemudian engkau bayar hutangnya, bukankah hutang ibumu lunas dengan pembayaran yang kau lakukan itu? Ya Rasulullah. Begitu juga engkau ketika bersodakoh. Artinya sahabat itu pulang ke rumah, kemudian membawa jubah, membawa baju. Kemudian berkata, ya Rasulullah, persaksikan aku di hadapanmu saat sedekahku. Aku akan sodakohkan baju ini untuk ibuku. Nah, berarti apa? Kurban juga kalau kita niatkan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia itu diperbolehkan, monggo. Seperti itu. Niat atas nama almarhum. Uangnya uang kita, tapi kita niatkan pahalanya adalah untuk orang tua kita. Itu sebagai bentuk silaturahim kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, itu diperbolehkan. Monggo, ya. Kemudian yang ketiga, tanya Ustaz, berkurban untuk satu keluarga atas nama kepala keluarga atau semua keluarga? Atas nama keluarga, kepala keluarganya. Kepala keluarganya. Karena apa? Karena Nabi ketika menyembelih hewan itu, Bismillahi Allahu Akbar min Muhammad wa min ali Muhammad. Nah, niatnya itu kan dari Muhammad sebagai kepala keluarga dan untuk keluarganya. Itu otomatis dia dapat pahalanya dan itu sudah cukup, ya, itu diperbolehkan. Para ulama sepakat nggak ada perbedaan. Bagi yang di satu keluarga itu memang semuanya tidak mampu, karena perintah untuk berkurban itu kan bagi orang yang mampu. Man lahu sa'atan, barang siapa seorang yang dia punya kelapangan rezeki dalam sebuah keluarga yang berpenghasilan. Siapa? Berarti kan kepala rumah tangga, ya kan? Karena istri gak nyari duit, anak cuma dapat dari orang tuanya. Dia mampu dari mana? Nah, berarti apa? Yang memiliki kemampuan berarti kepala rumah tangga. Ketika sebuah keluarga dan kepala rumah tangganya, suaminya sudah berkurban, istrinya gak usah ngiri, anaknya gak usah ngiri, sudah dapat include di dalamnya. Ya, Nabi itu bahkan Bismillahi Allahu Akbar min Muhammad min ali Muhammad wali ummati Muhammad, gitu kan? Nah, sampai dia peruntukan buat umat Nabi Muhammad yang mungkin umat-umatnya yang tidak sama sekali bisa melakukannya. Nabi pernah melakukan semuanya itu. Jadi untuk kepala rumah tangga. Tapi bukan berarti itu uang itu patungan anggota keluarga, bukan kan gitu kan? Kan di masyarakat kita kadang ada kurban kelas SDIT Cahaya Bangsa kelas 6 berkurban. Siapa yang berkurban? Ternyata patungan kan gitu kan? Nah, itu nggak bisa kalau satu kambing patungan. Kenapa? Kan satu kambing itu kepemilikannya harus satu orang. Seperti itu. Nah, kalaupun itu dilakukan, boleh nggak dagingnya dimakan? Boleh. Tapi itu statusnya bukan kurban yang dimaksud, tapi apa? Sodakoh. Ya, sodakoh. Mungkin sebagai bagian daripada bentuk pembelajaran agar anak ini dilatih untuk mau berkurban dengan uang 50.000, dengan 100.000, seperti itu. Boleh juga, ya, seperti itu. Itu kurang lebih walau alam bisawab. 3 pertanyaannya. Monggo, ada lagi kalau ada. Sampun ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu rahimakumullah, tidak ada pertanyaan lagi. Tadi ada 3 pertanyaan saja. Kita akhiri pertemuan kita, kajian kita di siang hari ini.
Dan sekali lagi BMT Anda mengajak ya untuk kita bersama-sama dan termasuk juga menyalurkan hewan kurbannya bagi Bapak Ibu yang sudah berkeinginan, sudah bermaksud dan mengazamkan diri untuk bersedekah dan menginfakkan sebagian hartanya melalui pelaksanaan ibadah kurban ini. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi wasilah sarana kita untuk kita keluar dari bala musibah yang selama ini sedang melanda negeri kita, bahkan melanda dunia. Amin Allahumma amin. Demikian yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kehilapan saya pribadi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.